Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, damai di hati. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita mengawali seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang minggu berjalan ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman adalah sumber kekuatan yang kiranya akan terus menerangi perjalanan kehidupan kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri. Saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman. Kami percaya firman menjadi sumber kekuatan, firman yang kiranya akan menuntun kami dalam langkah-langkah kehidupan yang sementara kami jalani. Karena itu Roh Kudus kiranya yang akan menuntun kehidupan kami, supaya kami bukan hanya menjadi pembaca firman, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami mendengarkan dan melakukannya. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bagian firman yang hendak kita baca di saat ini, yaitu dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 1 sampai 17. Amsal pasal 17 ayat 1 sampai 17. Saya membaca untuk kita semua. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang-orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak, daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Demikian saudara-saudaraku bagian firman yang boleh kita baca dari kitab Amsal pasal 17 ayat 1 sampai 17. Saudara-saudara, ada sebuah pepatah atau peribahasa yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Peribahasa atau pepatah ini memberi sebuah pengertian bahwa seorang anak sering punya kemiripan dengan karakter dari orang tuanya. Kalau kita menyaksikan atau kita melihat bahwa kemiripan dari seorang anak bukan hanya pada bentuk fisik, artinya muka, ataupun penampilan, gaya, caranya berjalan, tetapi juga ada kemiripan dalam tingkah laku. Dan tentunya
benar atau salahkah pepatah ini tergantung pada situasi dan keadaan dari seseorang. Bisa benar, bisa juga salah. Benar dalam pengertian ketika seorang anak melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan, apa yang menjadi sebuah teladan dalam kehidupan orang tuanya lewat perkataan-perkataan yang baik, bukan perkataan-perkataan yang tidak baik dalam kehidupan orang tua. Tapi terkadang juga dalam kehidupan yang sementara dijalani, ketika orang tua berharap supaya anak boleh menjadi yang baik, namun orang tua tidak mampu menjadi teladan yang baik dalam kehidupan anak-anak. Seperti tidak adil kan rasanya ketika orang tua hanya menuntut anak-anak melakukan yang baik, namun mereka tidak menjadi teladan yang baik bagi kehidupan anak-anak. Karena anak-anak dikatakan anak adalah mahkota. Mahkota di sini bukan menunjuk pada apa yang dipakai seperti yang kita saksikan pada kerajaan, misalnya seorang raja memakai atau seorang permasyuri, tetapi mahkota yang dimaksudkan dalam kitab Amsal ini, khususnya Amsal pasal 17 ayat 6, dikatakan mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Mahkota yang dimaksud di sini yaitu kehormatan. Kehormatan, kebanggaan dari orang tua adalah anak-anak dan cucunya. Nah, bagaimana supaya mahkota atau kehormatan itu tetap bisa dijaga baik oleh orang tua maupun oleh anak-anak. Maka pengamsal mengatakan bahwa setiap orang tua harus mampu mendidik anak-anak. Mendidik bukan hanya sebatas memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anak, tetapi mendidik dalam arti juga lewat perilaku-perilaku. Karena banyak orang tua yang jago mau kasih nasihat pada anak, tetapi tidak melakukan apa yang mereka perkatakan kepada anak-anak. Oleh karena itu, dalam bagian firman dikatakan di sini bahwa kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Jadi dari dahulu anak-anak sudah mengenal, anak-anak sudah melihat apa yang dilakukan bukan cuma DP mama papa, tapi juga mungkin oma opa, bahkan kakek nenek mereka, tuh. Sehingga ada yang bilang begini, ya jangan heran ketika anak-anak itu jadi bagus ya dorang pe orang tua. Contoh, siapa tuh anak-anak sana rajin bagreja, ya dorang pe orang tua katuk rajin bagreja. Tapi terkadang juga dorang main, aduh siapa ini anak ini DP perilaku tuh suka sekali membangkang. Bahkan aduh nih anak ini satu selalu cuma minuman keras. Bahkan ada orang bilang begini, ya jangan heran DP papa katuk yang punya got. Nah seperti itu. Nah karena itu semua bergantung dari kita sebagai orang tua untuk juga mampu menjaga wibawa kita di muka anak-anak kita. Dan itu tentunya mari orang mulai dari tengah-tengah kehidupan keluarga kita masing-masing untuk terus memberikan yang terbaik bagi kehidupan anak-anak kita. Ayat 1 mengatakan dalam pasal 17, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging seruma disertai dengan perbantahan. Artinya ini mau memberi pengertian bagi kita, biar katut orang cuma makan sesuatu yang kalau mau kasih pilihan roti kering dan daging, orang pasti akan lebih memilih daging daripada roti kering. So pernah lihat makan roti kering, mungkin ada juga roti yang bilang so expire yang kemudian diolah kembali dan dikeringkan seperti itu. Nah, karena itu yang paling terutama ini menunjuk pada apa yang orang miliki dalam kehidupan ini. Dan ketika berbicara apa yang orang miliki, nah tentunya bukan hanya dibatasi pada apa yang mampu orang sediakan, makan makanan yang lesat, tetapi lebih pada ketentraman menjalani kehidupan. Tapi bukan berarti tidak bisa seperti itu, tetapi tidak kalah pentingnya juga orang baku-baku baik, baku-baku sayang dalam kehidupan keluarga. Biar tidak makan, orang bilang cuma nasi campur nasi milu
Cuma itu tong mulai makan de ikan garam daripada ada makan bistik toh, ada makan apalagi pizza, ya ada babakalai, ada bakunya tidak sedap. Nah kiranya melalui firman ini kita terus diingatkan menjadi orang tua yang betul-betul menjaga kehormatan anak-anak kita, bahkan juga anak-anak menjaga kehormatan orang tua kita. Jangan beki malu torang pe orang tua. Jangan cuma ketika torang pe orang tua lihat torang beki baik, tapi ketika dorangnya lihat torang beki yang nyendak baik. Tapi kemanapun kita pergi berada, kita mengingat untuk menjaga kehormatan orang tua kita. Begitu juga orang tua tidak mempermalukan anak-anak lewat perilaku yang sering bikin orang tertawa. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Amin. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai orang tua. Bagaimana kami mampu menjadi teladan yang baik bagi hidup anak-anak kami. Menjaga kehormatan kami sehingga kami disenangi, kami disukai, kami dihargai oleh anak-anak kami. Begitu juga sebagai anak-anak, kami mampu menjaga kehormatan orang tua kami. Sehingga kami jadi kebanggaan bagi orang tua kami, tapi juga bukan hanya orang tua kami, kebanggaan bagi kehidupan gereja, bangsa dan negara. Mampukan kami Tuhan untuk bersikap hidup sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Ini kami yang berdoa dan bersyukur, dan kami mau memulai aktivitas kami. Kami percaya Tuhan menolong, menjaga, melindungi dan memberkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Demikian kita telah membaca dan mendengar firman. Firman kiranya menjadi berkat. Firman menjadi sumber kekuatan dan petunjuk dalam hidup kita semua. Amin. Shalom, damai di hati.